Shalom saudara-saudariku para pencinta insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Inspirasi Sabda Allah hari ini bersama Pastor Stefanus Chandra yang sedang bertugas di Paroki Santo Clemens Mandunga, Kendari. Selamat mendengarkan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada Senin 23 November 2020 ini adalah tulus. Mari kita buka permenungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih untuk hari baru ini. Terima kasih untuk kesempatan berharga merenungkan sabdamu pagi ini. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, adapun bacaan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai dengan 4. Mari kita bacakan bersama. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, membahas mengenai persembahan janda miskin ini, saya teringat akan persembahan Kain dan Habel yang diceritakan dalam Kejadian 4. Dan dalam kitab Kejadian dikatakan dengan jelas mengapa Allah menerima dan lebih berkenan pada persembahan Habel. Karena dalam ayat yang ketiga, Kejadian 4 ayat 3 dikatakan bahwa Kain mempersembahkan sebagian hasil tanahnya. Sementara pada ayat yang keempat, Habel mempersembahkan anak sulung, hasil pertama dari kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Itu berarti yang terbaik yang dipersembahkan oleh Habel. Teks ini tidak pertama-tama mau menunjukkan bahwa Allah lebih pro kepada para peternak dan anti petani. Tetapi inti dari persembahan itu adalah pertama, untuk Tuhan haruslah hasil pertama dan hasil terbaik. Habel melakukan itu. Untuk Tuhan dia memberikan yang terbaik dan yang pertama dari yang diterimanya dari Allah sendiri, sang sumber berkat. Bapak Ibu saudara-saudariku, kita tahu bersama orang Israel tiap tahun harus mempersembahkan kurban. Jika mereka orang kaya, maka mereka diwajibkan mempersembahkan kambing atau domba. Jika mereka dari keluarga menengah, maka mereka harus mempersembahkan sepasang burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Dan jika mereka dari keluarga miskin, maka mereka harus mempersembahkan 2 koin atau 2 peser bait Allah, koin bait Allah. Sementara kaum janda yang dipandang sebagai orang yang sangat miskin, tidak punya sandaran hidup, dibebaskan dari kewajiban ini. Mengapa? Seorang janda selain karena mereka perempuan, mereka juga tidak punya lagi hak atas tanah yang diwariskan oleh suaminya. Hak tersebut diambil oleh saudara dari suaminya, tetapi mereka harus dipelihara oleh keluarga yang menjadi tumpuan mereka. Artinya mereka hanya hidup dari belas kasihan. Tetapi sang janda dalam bacaan Injil hari ini sungguh-sungguh tahu akan kewajibannya sebagai manusia beriman.
di hadirat Allah. Ia walaupun dari kekurangannya dengan tulus memberikan apa yang ada padanya. Maka Yesus menekankan hal ini. Ia memberi seluruh nafkahnya. Janda itu dengan total memberi diri kepada Allah. Ia memberi hidupnya kepada Allah. Ada dua pesan penting untuk kita bersama Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pertama, persembahan kita atau pemberian kita di dalam atau pada pandangan Allah bukan pertama-tama soal kuantitas yang kita persembahkan, tetapi Allah lebih menilik kualitas. Apakah kualitas yang dituntut oleh Allah? Kualitas persembahan kita ukurannya adalah ketulusan hati kita dalam memberi. Kita harus memberi bukan karena ada apanya, tetapi apa adanya. Kita memberi karena kita sungguh sadar bahwa rahmat dan berkat itu berasal dari Allah. Kita terima dengan cuma-cuma, maka kita juga memberinya dengan cuma-cuma. Seperti kata Yesus sendiri dalam Matius 10 ayat 8b. Kamu telah menerimanya dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma. Pesan kedua, Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita diingatkan bahwa ketika kita miskin dan tidak punya apa-apa, itu tidak berarti kita tidak bisa berbagi. Karena dalam seluruh kekurangan kita, ada hal-hal penting dan baik yang bisa kita bagikan dan kita bisa berikan untuk membahagiakan Allah dan membahagiakan sesama kita demi keselamatan kita. Contoh, dalam menggereja, mungkin kita tidak punya banyak duit, tetapi kita bisa berperan aktif, entah sebagai lektor, entah sebagai among tamu, entah sebagai juru parkir, atau apa saja. Pendek kata, kita bisa mengambil bagian dalam berbagi. Karena kita punya waktu, kita punya kesempatan, kita punya momentum. Bagaimana dengan kita? Beranikah kita untuk memberi diri kepada Allah bagi dan dalam sesama kita? Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Ya Yesus yang baik, hari ini Engkau mengajarkan kepada kami melalui janda miskin bahwa kami Engkau panggil untuk berbagi dan memberi, bahwa kami telah menerima darimu begitu banyak berkat yang memanggil kami untuk berbagi dengan sesama kami. Mampukanlah kami untuk berbagi layaknya Engkau yang memberikan diri. Kemuliaan bagimu kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku, sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya.